Hai, halo sahabat online Diari Cindy. Selamat datang di Diari Cindy. Ada cerita dalam Diari Cindy. Oke, senang sekali Cindy bisa hadir lagi di ruang dengar sahabat online semua. Tentunya untuk menemani waktu istirahat sahabat online semua. Jadi hari ini Cindy akan membawakan audio novel yang berjudul 86 Cinta Part 9. Jadi jangan kemana-mana, istirahat di situ saja dan selamat mendengarkan. Delapan puluh enam Cinta Part 9. Buru-buru cemburu. Reva, point of view. Lorong IGD tampak sepi di sore hari ini. Kami duduk berdua di salah satu kursi besi yang diperuntukkan bagi mereka yang sedang menunggu. Dia masih belum mau menjawab pertanyaanku tentang pernyataan perasaannya beberapa jam yang lalu. Pria tegap dengan balok 2 di pundaknya sesekali menatapku dengan wajahnya yang datar. Sedangkan aku terus saja memandanginya. Sebutan tak tahu malu memang pantas buatku, karena dengan seenak hati memandanginya seperti ini. Tapi itu semata-mata hanya karena aku ingin mencari kebenaran dari ucapannya tadi. Saat aku pura-pura belum sadarkan diri. Dari mana coba aku belajar menjadi drama queen? Lupakan tingkahku yang konyol itu. Aku sedang memandangi wajah yang membuat hatiku berbunga-bunga. Tiba-tiba saja pria di sampingku telah menjadi poros perasaanku. Dan entah dari mana aku jadi ingin selalu dekat dengannya. Apa sih? Kenapa aku menjadi wanita ganjen? Pikirku dalam hati. Ini adalah kala pertamaku merasakan perasaan tertarik dan seperti terikat pada satu hati. Sementara sepanjang hidupku tidak pernah ada satu laki-laki pun yang pernah mendekatiku. Kedua kakak dan seorang adik laki-lakiku memiliki tabiat yang sama kerasnya dengan papaku, yaitu protektif berlebih. Selama 22 tahun hidupku di dunia ini, tak ada yang namanya cinta dari lawan jenis. Tak pernah ada yang berani menyukaiku, karena ketiga saudaraku selalu saja menjadi benteng penghalang. Tapi meskipun demikian, aku tak pernah kesepian, karena merekalah yang menjadi pelengkapku di masa kejombloan itu. Yang kusebut mereka tentu bukan Kak Nial. Bukan apa-apa kok. Kakakku yang satu itu juga tampan. Tapi bisa-bisa aku dibilang jalan sama om-om, karena Kak Nial sering memakai pakaian resmi jika keluar rumah. Dua orang saudara yang setia mengikuti kemauanku. Aku jadi terharu mengingat kebaikan mereka. Contohnya, di saat semua anak muda sedang berkencan dengan pasangannya, selalu ada lengan Kak Dava yang bisa kupeluk-peluk. Dan terkadang ada Ril yang setia ku ajak ke bioskop hanya untuk menonton film-film romans yang seringkali membuatku menangis bombay. Karena aku memiliki tingkat kebaperan yang akut. Aku mulai tersenyum kecut ketika menyadari bahwa keposesifan mereka semua itu karena papa dan mama telah menyiapkan pernikahanku dengan seseorang yang bernama Ray. Dan sialnya lagi, beberapa bulan yang lalu, Ray yang selama ini menolak pernikahan itu tiba-tiba menerima usulan pernikahan itu. Dan sekarang aku tidak mau Pak Fatur mengetahui masalah ini.
kalau ternyata aku adalah calon istri orang lain, orang yang tidak pernah ku kenal. Karena saat ini hatiku telah disentuh olehnya, oleh Pak Fatur. Aku masih memandanginya, tapi sepertinya ada sesuatu yang lebih menarik baginya, sehingga ia menatap sesuatu itu dengan intens. Ku ikuti arah pandangannya, hingga aku lihat Mas Bayu sedang berjalan menuju ke arah kami. Ia melambai dan menatapku dengan senyuman. Andai saja Pak Fatur bisa menghadiahiku senyuman seperti itu setiap harinya. Dek Ref, bagaimana? Masih pusing? Sudah boleh pulang kan? Tanya Mas Bayu padaku dengan senyuman yang tak pernah berkurang kadarnya. Ini masih menunggu obat, Mas Bay. Iya, sudah boleh pulang kok, ujarku dan berusaha memberi senyuman walaupun menahan sakitnya luka jahitan di pelipisku. Dek Reva pulang sama Mas aja ya, naik mobil. Biar nggak capek dan nggak kena angin. Tawar Mas Bayu kepadaku. Aduh, kenapa sih harus menawarkan tumpangan? Karena jujur, aku mau pulang dengan Pak Fatur. Naik motorku yang baru saja diantarkan orang bengkel suruhan Pak Fatur. Tidak usah Mas, saya naik motor saja biar tidak merepotkan Mas Bayu. Tolakku halus. Semoga saja Mas Bayu mengerti. Bayu benar Ref. Untuk kali ini saja, kamu jangan naik motor. Nanti biar motornya saya yang mengendarai ke rumah dinas. Ujar Pak Fatur tiba-tiba. Pak Fatur gimana sih? Main setuju-setuju aja. Kan aku maunya pulang sama kamu, Pak. Teriak hatiku. Tapi Pak, saya jawabku yang terpotong oleh desusan Pak Fatur. Nggak ada tapi-tapi. Kamu masuk mobil Bayu sekarang. Jawabnya sambil mencondongkanku ke arah dokter Bayu. Pak Fatur bodoh, umpatku dalam hati. Kulihat Pak Fatur menuju kamar obat, mengambilkan obat yang harus kukonsumsi nanti. Kini mobil milik Mas Bayu melaju dengan kecepatan sedang. Di belakang motor metik merah yang dikendarai Pak Fatur. Mas Bayu sesekali memandangku penuh arti. Aku hanya bisa membalasnya dengan senyum simpul. Tak banyak yang kami bicarakan. Kepalaku terasa perih dan berdenyut-denyut. Mungkin karena itu, aku malas untuk diajak bicara. Kini aku hanya duduk bersandar sambil berselancar di sosmed. Kupandangi foto-foto keluargaku yang dulu sempat kuunggah. Mataku membulat melihat unggahan foto milik adikku. What? Ril sudah punya pacar? Pikirku dalam hati. Wah, bagus. Sekarang adikku sudah terlebih dulu memiliki pacar. Sedangkan aku masih saja jomblo. Fix, aku harus menyudahi masa jombloku. Kini kulihat foto Ril yang diunggah tahun lalu. Notif handphoneku berbunyi dari salah satu akun sosmed yang baru saja kuaktifkan beberapa hari yang lalu. Tertulis Daryl Sagraha, Cokro Aminoto Sweet Police. Hei Revo, aku OTW rumahmu. Jangan khawatir, aku sendirian. Jangan kabur, awas loh. Bocah ini durhaka banget sih. Matilah kau Reva, batinku mengolok. Aku lupa, Ril bakal kesini. Bocah ceplos-ceplos itu susah sekali menjaga mulutnya. Aku takut kalau aibku yang akan dinikahkan paksa dengan Ray, menantu pilihan papa itu,
akan bocor ke telinga Pak Fatur. Tapi di sisi lain, aku begitu senang. Setidaknya saat ini, aku dalam keadaan menyedihkan seperti ini. Ada satu keluargaku yang masih simpati dan mau menjengukku kemari. Ah, tidak. Jangan bersimpati padaku kalau hanya menyuruhku untuk menikahi Rey, gumam hatiku. Perjalanan terasa begitu cepat. Mobil Mas Bayu kini memasuki halaman rumah dinasku. Bergegas ia membantuku membukakan seatbelt, lalu keluar memutari mobil, mungkin ingin membukakan pintu. Tapi tampaknya Pak Fatur terlebih dulu membukakannya untukku. Ketika turun dari mobil merah itu, seketika senyumku mengembang. Aku benar-benar kegirangan melihat mobil Ril menepi di depan rumah dinasku. Benar, itu Ril, adikku yang jahil. Dia berlari kecil dan langsung saja memelukku. Aku benar-benar kangen kamu, Rev. Ucap Ril sambil mengusap punggungku. Ah, aku kangen sekali usapan seperti ini. Aku selalu merasa tenang dengan usapan punggung seperti ini. Aku langsung mengingat sesuatu. Aduh, jangan sampai aibmu dibuka di depan Pak Fatur, Rev, ujar iblis hatiku. Dek Rev, aku dan Bang Fatur pulang dulu ya. Ucap Mas Bayu memecah rasa haruku saat bertemu dengan Ril. Aku langsung melepaskan pelukan Ril. Sementara Ril baru menyadari ada luka di pelipisku. Sepertinya dia masih bingung sampai tidak bisa berkata apa-apa selain hanya memandangiku. Iya Mas, terima kasih ya Mas, Pak Fatur sudah membantu saya, ucapku sopan kepada dua laki-laki itu. Begitulah akhirnya aku memandangi punggung Pak Fatur menjauh dan memasuki perkarangan rumah Mbok Sum. Sedangkan mobil Mas Bayu berjalan mundur keluar dari halaman rumah dinas dan memasuki pekarangan Mbok Sum juga. Aku mengajak Ril memasuki rumah dinas yang sederhana dan nyaman ini. Wah, rumahmu antik, Rev. Kamu betah tinggal di gunung begini? Ucap Ril sambil duduk. Aku datang dengan membawakannya teh hangat dan memberinya hadiah sebuah toyoran di kepala. Mas, sakit tahu. Ih, Refleksnya sambil mengusap kepala. Raf, salah sendiri. Manggil kakaknya cuma pakai nama. Kebiasaan burukmu itu menurunkan pasaranku, Ril. Bayangkan, siapa yang mau berpacaran denganku sekarang? Ujarku bersungut-sungut. oh Reva, ayolah. Kita hanya beda 2 tahun. Lagian, siapa yang mau pacaran sama calon tunangannya orang? Jawab Ril dengan wajah jengahnya. Tetap saja itu tidak adil, Ril. Dan jangan membahas itu lagi, sungutku kembali. Ya, terserah kamu deh, Rev. Oh iya, itu pelipis kamu kenapa? Oh, ini tadi kecelakaan. Jawabku sekenanya. Ih, bocah jahil. Aku kira perhatian. Ternyata malah memainkan kasa penutup jahitanku dengan jari telunjuknya. Untung saja obat dari Pak Fatur sudah kuminum. Jadi tidak begitu sakit saat dipegangi sama bocah jahil satu ini. Ril, kamu harus janji ya, jangan bocorin posisiku di sini. Janji ya. Aku kembali memohon. Iya deh, aku janji.
Tapi jangan lama-lama ya kaburnya. Kamu harus cepet nikah, Ref. Kalau kamu nggak mau dilangkai sama adik sendiri. Jawab Ril sedikit membanggakan diri. Maksudmu apa, Ril? Kamu juga mau maksa aku nikah sama Re? Emosiku mulai naik lagi. Enggak gitu. Aku kan beda. Ya, kamu cari pacar kek di mana. Habis itu kenalin sama aku. Terus nikah lari gitu. Jawab Ril sambil menikmati teh hangat yang kubuat barusan. Ih, kamu gila. Emangnya cari pacar terus nikah lari itu gampang? Seputus asanya aku, gak bakal aku nikah lari. Ucapku meyakinkan. Tapi benar juga ide Ril kali ini. Aku harus cari pasangan dan nikah lari. Pasti papa berhenti dengan semua rencana konyolnya itu. Andai saja Pak Fatur yang ngajak nikah lari, gak bakal aku tolak. Batinku berbicara. Tak terasa kami berbincang hingga hari sudah petang. Ril berpamitan pulang ke Surabaya karena tidak ingin membuat orang tua kami curiga. Aku hanya mau ngangguk dan memeluk erat tubuh adikku karena mungkin aku akan merindukan pelukan ini. Fatur, point of view. Fat, kamu kesini juga. Ngapain gak bilang? Kan kita bisa berangkat sama-sama tadi. Ucap Randy. Kamu Ren? Iya, udah lama gak fitness. Tadi Ambon Pati-Pati jam 19. Lah, kamu kapan selesainya? Cepet banget. Baru aja aku nyampe. Ntar aja napa pulangnya. Cegahku sembari melepas jaket dan menyisakan baju yang nampak pas di badan. Wah, sorry bro. Tunanganku besok mau ke rumah. Jadi pagi-pagi aku harus jemput. Aku nggak bisa malam-malam nih. Aku balik dulu ya. Bye. Randy berjalan menjauh sambil melambaikan tangannya. Oke, hati-hati ya. Ujarku sambil melihat punggung sahabatku itu. Pukul 20, aku lebih memilih untuk melakukan fitness di salah satu pusat kebugaran di kota ini. Aku ingin mengeluarkan amarahku dalam bentuk energi. Haruskah secepat ini aku merasakan patah hati? Pikirku kembali pada tadi sore di mana Reva berpelukan dengan taruna Akpol itu. Flashback on. Dek Rev, aku dan Bang Fatur pulang dulu ya. Ujar Bayu. Sial. Padahal aku belum ingin pulang. Sungguh tidak rela rasanya membiarkan Reva bersama laki-laki itu. Aku hanya bisa mengumpat dalam hati. Bayu terlalu lemah untuk pertempuran sengit ini. Tanpa banyak bicara, setelah berpamitan, kulangkahkan kakiku menuju rumah Simbo. Aku terduduk di depan televisi, sembari mengawasi jendela yang dapat langsung memandangi rumah dinas Reva. Sesekali terdengar suara tawa Reva dengan bocah berseragam taruna Akpol itu. Hatiku semakin geram. Ingin rasanya berlari menuju rumah dinas itu dan menarik Reva pergi. Apa dayaku, sebentar lagi Bribtu Andi akan menjemput. Kini aku sedang melinting lengan baju kebesaran dengan pandangan yang masih berpusat pada jendela. Sial, bukan. Kali ini bukan suaraku. Itu suara Bayu yang entah sejak kapan ada di sampingku. Diam kamu, Bay. Gara-gara kamu,
mereka berduaan di sana. Kalau saja kita masih di sana, tidak mungkin mereka bisa bermesraan. Sungutku dengan pandangan tajam melihat ke arahnya. Tampak Bayu mengacak-acak rambutnya. Sial, sainganku nambah lagi. Diam kamu, Bang. Kulihat Bayu sama kacaunya denganku. Di saat seperti ini, aku sangat menyesal sudah mengumumkan Ambon Pati-Pati pukul 19. Racau hatiku. Tepat pukul 19, apel malam akan segera kumulai. Namun aku mendapatkan pesan via WhatsApp. Kupilih membuka pesan dari Bayu sebelum aku memulai apel di malam ini. Lagi-lagi aku mengumpat dalam hati. Bayu mengirimkan sebuah foto di mana Reva dengan piyamanya berpelukan dengan taruna Akpol itu. Luar biasa, hanya dengan satu foto mampu merontokkan hatiku. Dengan susah payah aku mengontrol emosi untuk melanjutkan apel malam ini. Sekarang disinilah aku. Segala emosi yang sudah diubun-ubun, melatih otot tricep dan bisepku, dan meluapkan kekesalanku. Aku tidak ingin menyerah secepat ini. Hatiku sudah dia curi, dan semudah itukah dia pergi? Wanita seperti apa kamu, Rev? Tak akan kubiarkan semua ini berakhir menyedihkan. Sebelum janur kuning melengkung, secepatnya akan kutangkap dia jatuh dalam pelukanku. Author Point of View. 2 hari sudah berlalu semenjak tragedi penyerangan yang dilakukan keluarga pasien kepada seorang bidan ASN yang tidak lain adalah Reva. Proses hukuman telah dilakukan, namun di tengah-tengah proses hukum yang berjalan, Reva memilih untuk melakukan jalan damai. Bukan tanpa alasan, rasa bersalah yang mendalam membuat Reva tak kuasa melanjutkan proses hukum yang telah berjalan. Bagi Reva, dia masih hidup itu saja sudah beruntung. Walaupun jahitan di pelipisnya masih berdenyut sampai saat ini. Tentu, keputusan Reva itu tidak disambut baik oleh kedua pria yang saat ini sedang berlomba-lomba mengambil hatinya. Hari ini bertepatan dengan jadwal shift pagi Ponet yang tengah berlangsung. Itu artinya sudah 2 hari Fatur tidak bertatap muka dengan Reva karena agendanya yang cukup padat dalam perencanaan pengamanan akhir tahun. Pendekatannya pada gadis itu juga tidak mengalami kemajuan yang berarti. Berbeda dengan Bayu yang setiap hari masih menebarkan sejuta pesonanya. Namun, kendati demikian, Dewi Fortuna masih berpihak pada Fatur. Kendati Bayu gencar melakukan serangan, namun Reva tetap tidak bergeming. Dan hari ini, setelah menyelesaikan jadwal piket pagi, Fatur bertolak dari Polres menuju Polsek Wilayah 5 hanya untuk bertemu dengan Reva. Dia sudah mempersiapkan diri untuk mengganti bajunya dengan baju santai, membawa beberapa makanan kecil dan kamera DSLR. Rencananya dia ingin menjemput Reva dan mengajaknya ke suatu tempat. Fatur ingin mengungkapkan perasaannya langsung. Ia tidak peduli dengan jawaban Reva nantinya. Dia juga tidak mempedulikan bagaimana perasaannya yang berantakan beberapa hari yang lalu saat melihat gadis itu berpelukan dengan seorang taruna Akpol. Dan disinilah Fatur berada, di pos penjagaan Polsek, yang merupakan spot favoritnya. Ngomong-ngomong, itu mobil siapa, Rin? Tanya Fatur kepada Bribtu Rinto yang saat itu piket penjagaan.
Fatur yang baru saja sampai dan kini memasuki kantor penjagaan polsek. Oh, itu pengunjung di IGD Puskesmas, Dan. Roda gila dan 1C Kediri katanya, Dan. Jawab Rinto sambil melanjutkan tulisannya. Oh, roda gila. Yang jaga IGD udah operasif belum? Sepertinya sih belum, Dan. Mau jemput calon nyonya ya, Dan? Celetuk Rinto. Wah, gak sia-sia kamu sering ngintip pegawai IGD. Hahaha. Kalau untuk yang satu itu, doain ya, moga-moga saya bisa cepet jadiin dia nyonya. Sahut Fatur girang. Ah, komandan bisa saja. Saya jadi terharu. Amin. Semoga lekas jadian ya, Dan. Tangan Rinto menengadah lalu mengusap wajahnya. Dan, itu roda gila yang saya bilang tadi. Lanjut Rinto sambil menunjukkan arah orang yang dimaksud. Fatur melihat arah dari telunjuk Rinto. Betapa terkejutnya Fatur saat melihat Reva keluar dari pintu IGD dengan laki-laki berbaret biru dan balok 2 di pundaknya. Akal sehat Fatur mulai hilang. Betapa hancur hatinya saat ini. Kemarin taruna akpol, sekarang seorang perwira. Perempuan macam apa kamu ini, Reva? Pekik Fatur dalam hati. Saat Reva masuk kembali ke dalam IGD, langsung saja Fatur berjalan menuju mobil milik anggota roda gila tersebut. Mata Fatur terbelalak melihat pria berbaret biru itu. Dava, kamu benar Dava kan? Ucap Fatur antara senang dan kecewa. Kita memang beda matra, tapi kamu Fatur kan? Kamu sekarang dinas di sini. Oh, aku di Polres, Dav. Kebetulan aku tinggal di dekat sini. Kamu ngapain di sini, Dav? Tanya Fatur penuh dengan selidik. Oh, itu. Aku baru saja menjenguk kesayanganku. Jawab Dava antusias. Kesayangan? Ada yang sakit? Siapa? Lanjut Fatur penuh dengan tanya. Itu bidan puskesmas ini. Oh iya, kapan-kapan kamu main ke Kediri lah. Kita lama gak jumpa kan? Fat, maaf banget ya. Aku gak bisa lama-lama nih. Harus cepet balik ke Mako. Fatur merasa ada lubang besar di hatinya. Oh iya, gak apa-apa Dav. Ya lain kali aku akan mampir ke Kediri. Oke, take care ya. Jawab Fatur dengan senyum yang dipaksakan. Dava memasuki mobilnya dan langsung melajukan mobil menjauhi area layanan publik itu. Fatur hanya menatap mobil Innova hitam itu dengan tatapan nanar. Bahkan kali ini hati Fatur lebih hancur dari kemarin. Karena yang dianggapnya sebagai perebut Reva adalah Dava, sasuhnya saat berada di Akademi Kepolisian. Dava adalah rekan Fatur saat masih menjadi taruna akpol. Sudah lama Fatur tidak bertemu dengan kawannya itu. Bahkan sudah bertahun-tahun mereka lost kontak. Tapi saat mereka bertemu, kenyataan lain diterima Fatur, dan itu sangat menyakitkan baginya. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Reva sedang duduk di ruang jaga. Dia sudah menolong 2 partes berturut-turut hari ini. Entah kenapa akhir-akhir ini banyak yang melahirkan. Mungkin sudah musim kawin juga. Iri selalu mendominasi hati Reva ketika melihat Pak Sutri sedang berucap syukur atas kelahiran anak mereka. Ya, mungkin juga itu adalah efek dari rasa cintanya yang belum bersambut. Yang ini, Reva mendapatkan kejutan yang tidak terduga.
Kakak yang selalu dirindukannya tiba-tiba saja muncul dari balik pintu IGD. Itu artinya tempat persembunyiannya sudah diketahui seluruh keluarga. Tapi kakaknya benar-benar baik hati karena tidak menyeretnya pulang ke Surabaya. Sedari tadi, Reva juga menyembunyikan kasa yang ada di pelipisnya dari Dava. Kini Reva memijat dahinya yang terasa berdenyut dan sakit pada pelipisnya itu. Sungguh pikiran berat sedang melanda kehidupannya saat ini. Dik Rev, kamu baik-baik saja? Apa perlu kita periksakan lagi luka di kepalamu itu? Apa ada masalah? Tanya dokter Bayu yang tiba-tiba saja masuk ke dalam ruangan jaga. Mas Bayu, tidak usah mas. Lagian CT scan kemarin menunjukkan kalau tidak ada masalah dengan kepalaku. Tidak apa-apa kok mas, jawab Reva dengan senyum simpul. Ngomong-ngomong, tadi itu siapa Dik Rev? Tanya Bayu penasaran dengan hati yang was-was melihat polisi berpangkat sama dengan rivalnya. Bayu sangat takut jika rivalnya bertambah lagi. Dan sialnya, semua adalah seorang polisi. Oh, yang tadi itu kakakku mas. Dia cuma ingin mampir saja, jawab Reva kemudian. Seketika hati Bayu menjadi damai karena berkuranglah jumlah saingannya. Terus, kalau yang kemarin sore siapa Dik Rev? Tanya Bayu masih sangat penasaran. Kalau yang kemarin itu adikku mas. Memangnya kenapa sih mas? Reva semakin bingung. Oh, jadi mereka kakak ipar dan adik iparku. Gumam Bayu dengan kepala manggut-manggut pertanda paham. Apa mas? Tadi mas bilang apa? Tidak Dik Rev. Oh iya, kamu sudah cek log nih. Nanti kalau sudah oper, langsung ke mobil ya. Aku tunggu di mobil. Bayu tersenyum lembut, lantas berlalu keluar IGD. Reva dan Bayu memasuki mobil juk merah, dan mobil itu melaju melewati polsek. Sementara itu, di dalam kantor penjagaan polsek, tampak Fatur tengah menahan amarahnya. Matanya memerah, segala persiapannya sia-sia melihat Bayu dan Reva sedang tertawa bersama. Kali ini moodnya sudah buruk. Ketika itu, ia memutuskan untuk tetap berada di penjagaan polsek. Wilayah 5, pukul 20 waktu setempat. Musim sedang tidak menentu. Hujan deras baru saja reda. Kini tinggal titik-titik hujan kecil menghiasi jalanan pegunungan di malam hari. Udara menjadi semakin dingin hingga menusuk ke tulang, membuat siapa saja memilih berbetah diri di rumah. Begitupun dengan Reva yang sedang bermalas-malasan di bawah selimut. Sebuah pesan masuk di handphone Reva. Seketika dibuka olehnya. Tertulis dari Bidan Nuri, Halimadia Kebidanan. Dek Rev, kamu di rumah? Lagi sibuk nggak? Please, jangan sibuk ya. Dek, saya minta kamu ke Pustu wilayah 3. Bisa ya? Di sana ada Impartu. Sedangkan di Pustu Mbak juga ada Partes. Mbak Indi tidak bisa ke sana soalnya. Karena di puskesmas juga ada Impartu 2 orang. Nah, Bu Asni sedang merujuk pasiennya di RSUD terdekat. Tolong ya, Dek. Belum sempat Reva menjawab pesan itu, ada sebuah panggilan telepon masuk. Seketika segera diangkat oleh Reva. Halo Dek, bagaimana? Bisa ya? Kunci pustunya sudah dibawa kader kok.
kamu tinggal ke sana saja. Berondong bidan Nuri. Baik mbak, saya langsung ke sana, jawab Reva ragu-ragu. Makasih ya dek. Nanti kabari aku ya dek kalau ada apa-apa. Seketika telepon diputus sepihak oleh Mbak Nuri. Kini Reva mulai bergegas mempersiapkan diri, memakai jeans dan kemeja kotak-kotak berwarna biru, membawa tas berisi peralatan yang sudah ia sterilkan. Ketika membuka pintu, nyalinya menciut. Jalanan begitu gelap, pepohonan tampak mengerikan. Bagaimana kalau minta bantuan Pak Fatur? Bukan ide yang buruk kan? Semoga saja dia ada di rumah Mbok Sum, gumam Reva. Seketika senyum di bibirnya mengembang. Kini Reva mengetuk pintu rumah Mbok Sum. Dia berharap Pak Fatur ada di rumah dan mau mengantarkannya ke Pustu Wilayah 3. Senyumnya masih mengembang menunggu sang empunya rumah membukakan pintu. Tak lama, pintu pun terbuka. Oke, sahabat online Diari Cindy, nggak terasa ya, udah 37 menit Diari Cindy menemani waktu istirahat dan aktivitas sahabat online di rumah. Jadi, tetap tunggu untuk kelanjutan ceritanya di Diari Cindy, karena akan selalu ada cerita dalam Diari Cindy. Dan jangan bosan-bosan untuk tetap like, komen, serta subscribe di channel ini, karena Cindy akan membawakan cerita-cerita yang lain tentunya. Dan see you di next audio novel. Bye-bye.